Selamat malam Bapak Ibu segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah kita dalam program Sabda dan Doa. Pujian ini mengantar kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ibu Bapak segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini diambil dari kitab Rut, pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dalam sepanjang hari sampai saat ini. Dan sebelum kami menikmati malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman ini. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga dengan tuntunan kuasa Roh Kudus kami boleh memahami dan mengerti hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Rut pasal yang kedua, saya baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas, yang berasal dari kaum Elimelek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita jika firman ini menjadi kekuatan pengharapan kita. Amin. Pujian ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan.
dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Ibu bapak segenap saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang telah kita baca memberikan kita satu perenungan pada malam hari ini. Harapan dalam kesengsaraan. Kapak ranuan lan kamaparisan. Ibu bapak saudara-saudara, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk bangkit dari keterpurukan. Entah dilakukan bersama dengan orang lain ataupun dengan niatnya yang besar. Ia melakukan apa saja yang dianggap bisa membuatnya bangkit dari keterpurukan hidupnya. Ibu bapak saudara-saudara, ada ungkapan mengatakan bahwa roda ini berputar. Artinya, ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita miring, ada kalanya juga kita di atas. Hidup ini berganti, ibu bapak saudara-saudara. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini kita melihat banyak kehidupan yang ada di Israel, di mana Naomi beserta dengan menantunya Ruth terus berupaya mencari cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah Ruth minta izin kepada Naomi mertuanya untuk pergi memungut bulir-bulir jelai di ladang yang adalah milik kepunyaan Boas. Di ladang Ruth bekerja di belakangnya para penuai hasil panen, sebab menurut aturan di Israel, janda atau orang miskin hanya boleh memungut sisa-sisa jelai di belakang para pemanen jelai. Dengan bermodalkan aturan inilah Ruth punya kemauan pergi memungut bulir jelai yang tersisa seperti yang saya bacakan pada malam hari ini. Tindakan Ruth karena dia merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan mertuanya. Boas merupakan salah satu anggota keluarga dan kaum Elimelek, sehingga dari penuturan mengenai Ruth dari orang lain, maka Boas sangat baik kepada Ruth karena ia tahu pengorbanannya untuk Naomi. Oleh karena itulah ia memperlakukan Ruth secara istimewa. Hal ini yang membuat keberlangsungan hidup Ruth dan Naomi terpelihara dari hasil memungut jelai di ladang Boas. Ibu bapak saudara-saudara, kita melihat bagaimana kisah berlanjutnya pemeliharaan Tuhan terhadap Ruth dan Naomi. Bukanlah hal yang kebetulan, namun kita hendaknya menghayati bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk dalam hidup kita. Sehingga masalah apapun yang kita hadapi, janganlah membuat mata rohani kita untuk melihat rencana Tuhan terhadap diri kita. Ibu bapak saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya, sekalipun melalui kepahitan hidup, sekalipun melalui perjuangan, sekalipun air mata kita
berderai. Tapi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan akan memelihara saudara dengan cara Tuhan sendiri. Dan itulah yang ibu bapak saudara-saudara pegang dalam kehidupan. Mungkin hari ini ibu bapak mengalami banyak kesengsaraan, mengalami banyak tantangan, mengalami banyak pergumulan. Tapi ingat, Tuhan punya cara. Pergilah menghampiri Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan seluruh gumul yang kamu alami. Dan Tuhan akan memberi harapan, memberikan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Tuhan menopang kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan berdoa. Mari kita menaikkan syukur kita, menaikkan permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kita. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kami boleh bersyukur bahwa Tuhan sudah boleh menyertai, menopang, menuntun kami dalam sepanjang hari yang telah kami lalui. Dan sampai saat ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada banyak liku-liku kehidupan, ada banyak gumul, ada banyak air mata yang tercurah. Bahkan juga kadang-kadang kami khawatir, kadang-kadang kami merasa kesakitan. Tetapi kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pengharapan kami tetap ada, karena janji Tuhan, tangan Tuhan, topangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya itu ya Tuhan, biarlah Tuhan berperkara, bekerja sesuai dengan cara Tuhan sendiri untuk menolong, menopang kami, secara khusus jemaat-Mu yang ada di Karambe. Dan malam ini juga Tuhan, kami berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh perjumpakan hari ulang tahun pada hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Samuel Lametaruk, Bapak Angkal, Bapak Nopri Pakadang, Saudara Kevin William Datu Kelali, Saudara Novian Toding, Saudara Nopitri, anak kekasih Inka Nopedita Alolayuk, anak Alvin Palayukan, anak Faith Yuel Kameloan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih dan anugerah-Mu senantiasa menopang, menuntun kami ya Tuhan. Secara khusus saudara-saudara kami ini, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur, sehingga boleh menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak, keluarga Bapak Matius Lobo. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang boleh alami dalam sepanjang hidupnya sampai pada malam hari ini. Kami berdoa untuk kakek dan nenek putri dalam tanggung jawab dan pekerjaan setiap hari. Kami serahkan, biarlah Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami juga berdoa untuk Edi dan Bapak Putri yang sementara dalam mencari pekerjaan. Biarlah harapan mereka tidak akan pernah putus, dan kami tahu dan percaya Tuhan senantiasa menopang dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak dalam rumah tangga dan pekerjaan masing-masing dimanapun mereka berada. Bahkan cucu-cucu mereka yang sementara merenda masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun dalam pertumbuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua dalam masa tua yang sementara berobat jalan, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Kami berdoa untuk Anto yang mau mengaku kembali masuk Kristen, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga anak kekasih kami ini boleh menjadi anak-anak Allah kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dan keluarga daripada Bapak Matius Lobo dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Demikian juga kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe dalam berbagai-bagai wujud pekerjaan, dalam berbagai-bagai aktivitas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama dengan kami oleh karena mungkin ada urusan keluarga, urusan pekerjaan, sehingga keluar dari jemaat-Mu, bahkan dari kota Rantepao. Kiranya Tuhan senantiasa tuntun sertai sehingga boleh pulang dalam damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Ibu Mariona Sampe yang saat ini
sementara dalam upacara pemakaman. Dan jika Tuhan berkenan, besok mereka akan menguburkan jenazah dari almarhumah Ibu Mariones sampai Mama Ika. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menopang seluruh anak cucu, sehingga boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu walaupun dalam duka cita. Kami juga bersyukur atas persembahan dari keluarga Ibu Mariones sampai 1 ekor kerbau untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat di Jemaat Karambe. Berkati dan topang ya Tuhan, sehingga persembahan yang mereka berikan walaupun dalam duka cita, tapi boleh mendukung pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang saat ini dalam gumul oleh karena sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan menopang menuntun, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah. Kiranya Tuhan akan menjamah menopang mereka. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh menjadi alat berkat bagi kami semua. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan, secara khusus kami berdoa untuk panitia pemilihan majelis gereja. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh melaksanakan tugas panggilan. Dan juga pelayanan-pelayanan insidentil rambut tukak, rambut solok yang akan diadakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan juga pelayanan-pelayanan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Malam ini kami akan menikmati, kami tahu dan percaya Tuhan akan menopang menuntun kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat. Tuhan akan menjaga kita pada malam hari ini.